Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli batik, tak lupa juga membeli durian. Duhai anak ibu yang tampan dan cantik, bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah sehat semua ya. Semakin hari semakin semangat belajarnya. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita lebih lancar dan ilmu yang kita dapat bermanfaat. Ayo kita sama-sama berdoa. Ketua kelas silakan dipimpin doanya ya. Amin. Terima kasih ya ketua kelas. Hari ini ada yang tidak hadir anak-anak? Masuk semua ya. Alhamdulillah bagus. Ayo sekarang dikeluarkan buku tulis, buku tema, alat tulisnya dan keperluan-keperluan lainnya ditaruh di atas meja. Bagus, pinter semua. Nah, biar tambah semangat, kita nyanyi maju tak gentar terlebih dahulu. Ayo, nyanyi dengan semangat. Serentak mengusir penyerang, maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah. Serentak mengusir penyerang, maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah. Nah, sudah semangat semuanya ya. Hari ini kita masuk pada tema baru, yaitu tema 4, subtema 1, peredaran darahku. Sehat pembelajaran 1. Nah, ada pula tujuan pembelajaran yang diharapkan, yaitu yang pertama, dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, anak-anak dapat menyebutkan bagian-bagian dan ciri-ciri pantun dengan tepat. Yang kemudian yang kedua, dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, anak-anak dapat membuat pantun dengan tema tertentu. Nah, lalu menunjukkan unsur-unsur pantun yang dibuat dengan benar. Sekarang, buka bukunya halaman 1. Ya, halaman 1. Di sana ada sebuah pantun. Ada yang mau membacanya dengan lantang? Ayo, siapa yang berani? Ya, silakan Jojo. Wah, terima kasih Jojo, sangat bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Jojo. Nah, anak-anak, apa isi pantun yang dibacakan oleh Jojo tadi? Ada yang tahu?
Ayo, siapa yang berani menjawabnya? Apa isi pantun yang dibacakan oleh Jojo tadi? Ya, Lani, silakan. Kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Oke, pinter Lani. Nah, bagaimana pendapat yang lain? Ada yang mau berpendapat? Ya, silakan Puji. Ya, kita harus sayang sama diri kita karena kesehatan itu penting. Wah, jawaban Puji pinter juga ya. Tepuk tangan dulu. Nah, terima kasih ya Puji dan Lani. Nah, anak-anak, isi dari pantun tersebut mengingatkan kepada kita untuk sayang sama tubuh kita dengan menjaga kesehatan. Nah, buka halaman selanjutnya. Siti dan teman-teman pagi-pagi sekali sudah sampai di sekolah. Pada jam pelajaran pertama, mereka belajar tentang peredaran darah manusia. Gambar tentang peredaran darah telah mereka pahami. Nah, mereka juga memahami cara kerja peredaran darah manusia. Mereka pun sadar betapa besarnya peranan organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia. Tidak berlebihan jika mereka ingin baik lagi menjaga dan merawatnya. Nah, tiba-tiba Siti ingin mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Ya, rasa syukur tersebut diungkapkan dengan berpantun. Nah, pantun yang dibuat Siti ini adalah sebagai berikut. Ayo. Nah, pantun yang dibuat Siti adalah sebagai berikut. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Teman-temannya sayang Siti. Siti pandai berpantun. Karena melalui pantun, seseorang dapat mengungkapkan kata hatinya. Seperti yang telah dilakukan oleh Siti. Apakah pantun itu? Kamu pasti memahaminya tentang pantun. Nah, anak-anak, ayo kita lakukan kegiatan berikut ini. Yang pertama, apakah yang kamu ketahui tentang pantun? Nah, coba tanyakan kepada orang yang mengetahui tentang pantun. Anak-anak juga bisa mendapatkan informasi melalui media tentang pantun. Caranya dengan membaca buku, internet, dan media yang lainnya. Nah, coba sekarang anak-anak tuliskan tentang pantun pada kolom berikut ini. Nah, anak-anak tulis di buku tulisnya masing-masing ya. Ayo sekarang kita bahas bersama-sama. Jadi anak-anak, pantun adalah, ayo ada yang bisa menjawab? Oke. Bentuk puisi Indonesia atau Melayu yang tiap bait biasanya terdiri atas empat baris yang bersaja A, B, A, B. Nah, tiap lirik biasanya itu terdiri atas 4 kata. Baris pertama dan baris kedua biasanya untuk sampiran atau tumpuan. Nah, dan baris ketiga dan keempat itu merupakan isi. Nah, seperti itu ya. Silakan dicatat di buku catatannya masing-masing. Nah, ternyata Benny mendapatkan pelajaran olahraga hari ini. Olahraganya bela diri. Nah, Benny senang olahraga bela diri. Olahraga bela diri yang dilakukan Benny dan teman-teman adalah pencak silat. Benny melakukan gerakan pencak silat dengan aba-aba dari Pak Guru. Selain dengan aba-aba, gerakan juga diiringi dengan musik. Tanda bel istirahat berbunyi. Benny merasa gembira hari ini. Rasa gembiranya diungkapkan melalui sebuah pantun. Nah, pantun yang Benny buat berbunyi seperti ini anak-anak. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara. Rajin olahraga bela diri, badan kuat, hati gembira. Nah, ingatkah anak-anak pantun yang dibuat oleh Siti? Anak-anak tentu masih ingat ya. Nah, jadi pantun adalah bentuk puisi Indonesia Melayu. Kita kembali mengulas yang tadi. Nah, tiap bait itu biasanya terdiri dari berapa baris tadi? Ya, dari 4 baris. Dan bersaja A, B, A, B. Pinter. Nah,
dalam setiap baris terdiri di atas berapa suku kata? 8 sampai 12. Benar sekali. Baris pertama dan baris kedua itu biasanya disebut apa? Sampiran. Pinter sekali. Nah, sampiran untuk mengantarkan rima. Sedangkan baris ketiga dan keempat itu disebut dengan, ya, pinter, isi. Nah, isi itu merupakan tujuan atau maksud dari pantun. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan ciri-ciri dan bagian pantun. Nah, ciri-ciri pantun yang pertama apa? Pantun bersajak ABAB. Yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Kemudian yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nah, sekarang pantun itu terdiri atas 2 bagian, yaitu yang pertama, ada sampiran yang merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1. Dan yang kedua, di setiap bait itu merupakan isi yang merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap bait. Nah, anak-anak, untuk menguji daya ingat kalian, coba lakukan kegiatan berikut. Lihat di tabel. Nah, bacalah pantun yang dibuat Benny di atas. Tentukan baris yang menunjukkan sampiran dan baris yang menunjukkan isi. Nah, coba dituliskan di dalam tabel. Dan tabel kalian buat di buku catatannya ya. Nah, bacalah pantun yang dibuat Benny di atas. Tentukan baris yang menunjukkan sampiran dan baris yang menunjukkan isi. Nah, tuliskan dalam tabel berikutnya. Nah, bagian sampiran yaitu bagian yang mana? Ya, bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara. Sedangkan bagian isi, ya, pinter, rajin berolahraga, bela diri, badan kuat, hati gembira. Pinter sekali semuanya. Apresiasi dulu buat diri sendiri. Nah, pantun dapat digolongkan menjadi 3 sesuai siklus kehidupan atau usia manusia. Ada pantun anak-anak, ada pantun muda, dan ada pantun tua. Nah, pantun kanak-kanak berisi tentang sukacita. Sedangkan pantun muda berisi tentang perkembangan. Sedangkan yang pantun tua itu berisi tentang nasihat-nasihat seperti itu. Nah, contoh ketiga pantun tersebut. Yang pertama itu contoh pantun kanak-kanak. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di jalan sambil menoleh. Hatiku senang tak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Nah, seperti itu contoh pantun anak-anak. Kemudian yang kedua, contoh pantun muda. Didengarkan baik-baik. Hujan turun rintik-rintik, ada bubuk di tepi sawah. Wahai adinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Yang ketiga, contoh pantun tua. Enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar, agar cita-citanya kelak tercapai. Nah, anak-anak telah memahami beberapa contoh pantun berdasarkan siklus kehidupan atau usia manusia. Mulai dari pantun kanak-kanak, pantun muda, pantun tua. Nah, sekarang ayo kita simpulkan bersama-sama pembelajaran hari ini. Nah, bahwasannya pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Terus, apa ciri-ciri pantun yang sudah Ibu sebutkan tadi? Ayo kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama, apa? Pantun bersajak ABAB. Kemudian yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Nah, kemudian yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Kemudian, pantun itu terdiri atas dua bagian, yaitu ada sampiran dan isi. Sampiran itu kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua di setiap bait. Nah, kemudian yang kedua ada isi yang merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap bait. Nah, sekarang tugasnya yang untuk dikumpul pada pertemuan berikutnya, coba
Anak-anak buat pantun berdasarkan siklus kehidupan atau usia. Nah, nanti hasil karya kalian dibaca di depan kelas secara bergantian. Bacakan juga dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Oleh karena itu, silakan berlatih di rumah ya. Baik itu oleh bantuan oleh ayah, ibu, atau kakaknya di rumah. Karena pembelajaran hari ini telah berakhir, kita lafazkan dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.